uang modalnya dipakai buat sama partner, dipakai untuk ngejalanin bisnis dia yang lain, and I lost most of my money. Distrust kali ya, jadi akhirnya dengan apa yang gue lakuin kayak nggak pernah cukup gitu loh. Takut nggak jadi panutan kali ya untuk jadi seorang ayah yang baik, jadi seorang adik. Gue tuh belajar dikit nilai bagus, gue belajar banyak nilai jelek. Gue Jadi banget nih anjir. makanya gue bilang dahsyat banget sih, bahaya banget ya. Padahal udah sering sering ngomongin subconscious mind, tapi kayaknya setelah digali di sini tuh kayak Kemarin banyak belajar banget di kelas AI-nya Brody, jadi teman-teman boleh kalau misalkan pengen belajar AI, nih go to person-nya nih saat ini di Indonesia nih, seru nih ya. Thank you banget hari ini datang ke podcastku juga, dan seperti biasa di session ini aku lebih banyak bantu nge-explore satu tema besar yang kamu pengen beresin gitu. Kira-kira udah punya yang kepikiran nggak sesuatu yang mungkin dihadapin gitu yang pengen banget buat gambaran besarnya ya. Oke. Mungkin insecure dan nggak percaya diri kali ya. Karena pernah in the past itu kan gagal ya. Oke. Di gua tuh banyak kayak perlu perbaikan pribadi lah. Jadi kayak gua ngerasa tuntutan di gua tuh tinggi banget. Oke. Itu yang sering kali mungkin jadi kayak apa ya? Gua berusaha very hard to make it happen, tapi juga di sisi lain kok kayaknya dengan orang yang terdekat ini gue salah terus tuh gitu kan. Istilahnya selalu lah hal-hal bodoh itu memicu banyak hal, konflik kah atau komunikasi, gap komunikasi kayak gitu. Marah pasti, kecewa juga, sedih karena ngerasa kok kayaknya sendirian gitu ya. Kebanyakan hopeless aja kadang-kadang, sampai not every time, tapi kalau udah lagi kejadian that emotion ketemu lagi lah, kasusnya mirip-mirip lagi, atau misalnya apa sebutannya, relapse ya, atau kayak misalnya nih satu kejadian kita konflik tentang satu hal lah, topik. Gua sendiri jadi kayak ngerasa gila ya, gue kecil gini aja gue ngecewain dia gitu loh. Mungkin overthinkingnya juga ada gitu. Padahal dia juga nggak bermaksud yang begitu gitu. Udah hopeless sih. Hopeless karena ngerasa kok gue udah segini lama, terus juga dengan apa yang gue lakuin kayak nggak pernah cukup gitu loh. Takut nggak jadi panutan kali ya untuk jadi seorang ayah yang baik, jadi seorang suami yang baik. Kayak males ngapa-ngapain aja, jadi kayak bener-bener demotivasi, depresi. Mungkin kalau ditarik mundur yang signifikan banget, SMA kali ya. SMA, Gue quit SMA karena ya pandangan gue terhadap dunia gue belajar, gue nggak ngerasa nyaman di situ itu. Dan orang tua kan memang orang yang suka akademis dan merasa bahwa itu sangat penting gitu kan. Di gue pandangannya udah beda sih. Ya mungkin kalau ditarik sedikit mundur ya, ada banyak ketidakpercayaan sama apa yang gue sering ngomong. Contoh. When I was 7 years old, gue tuh bisa lihat hal-hal yang nggak dilihat lah. Jadi gue bilang, oh ini ada begini gitu. Tapi orang tua karena sangat logis bilang, oh nggak ada. Mbak sih ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Kesel banget sih. Kesel, dan gue nggak ngerti kenapa lo nggak percaya gue gitu. I don't even lie gitu loh. Sedangkan mungkin gue ada rasa cemburu kecil ya, karena kan waktu itu selalu dibandingin sama adik gue. Jadi kalau ditarik lagi dikit, mungkin bedanya sama adik gue tuh belajar dikit nilai bagus, gue belajar banyak nilai jelek. Gue banget nih anjir. Makanya gue bilang cerita gue sama lo tuh mirip-mirip bro. Gue denger cerita lo, gue juga mikir kok ini mirip banget sama sepupu gue. Iya, si anak nggak naik kelas. Anak nggak naik kelas, kalau gue nggak menaikkan kelas diri gue. Karena mungkin itu cara gue apa ya, bikin pernyataan gitu bahwa gue berani ngambil tanggung jawab. Jadi nggak bikin mereka happy ya kira. Ya mungkin kemari-marinya ngimpact ke yang lain-lain gitu. Ngerilis itu lebih karena nge-gain back dulu semuanya, bahwa confidence kamu sebenarnya nggak ditentukan dari percaya atau tidaknya mereka kepada kamu. Kalau kamu syaratnya adalah mereka harus percaya dulu, baru kamu akan confidence. You gonna be up. So true. Ya. Tapi karena kamu dulu masih kecil kan, strukturnya tuh masih kita harus butuh orang lain memang di situ. Nah, cuman itu nyangkut mungkin ke bawah di sistemnya. Secara pikiran sadar harusnya oke, tapi bawah sadar kamu yang masih nyangkut, jadi kayak feel confidence-nya itu mungkin kepengaruh di situ. Jadi coba ya kita rilis di sana ya. Biasanya bisa kayak gitu.
Kalau ingat lagi 7 tahun kamu nggak dipercaya, apa yang kamu rasain? Kayaknya sih udah nggak ada. Sebenarnya udah nggak terlalu kuat sih, jadi tadi bantu banget sih Oke. untuk apa refresh, maksudnya bener-bener disconnecting ya. Apa impresinya juga jadi ngilang ya? Itu juga ngilang ya? Beberapa hal itu ya? Ya, kalau Yang misal- kuat banget jadi kayak omongannya, kayak bentuk kata-kata ngilang juga gitu, bisa ya? Ya, kalau dirilis dia biasa jadi nggak penting. Kayak kita kan pernah di sekolah, kita pernah naik kelas di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Setiap momen naik kelas kan sebenarnya kita rayakan. Betul. Tapi nggak semuanya kita ingat kan. Enggak. Oke. Jadi dia ada, sebenarnya kalau kamu telusurin bisa. Cuman dia kayak just nggak penting lagi aja. Udah hilang sih. Udah bener-bener. Biasanya gampang sih. Tariknya gampang. Oh, tadinya gampang keluarin ya? Maksudnya trigger that scene tuh gampang gitu loh. Iya. Gambar itu kayak tinggal dikeluarin aja di playback gitu gampang. Tapi ini kayak lagi mesti nyari di folder mana gitu. Betul. Lagi nyari juga nih. Karena ada beberapa yang aku tahu cukup signifikan, emosinya juga cukup tinggi. Dibandingin sama adik. Adik nilai lebih bagus, belajar dikit nilai lebih baik. Udah bisa nerima sih waktu itu. Jadi maksudnya udah happy, bahkan dulu dari kecil selalu berantem sama adik, sekarang seneng banget punya adik pinter. Beneficial ya. Jadi seneng lah, jadi papa nanya adik kalau itu. Oke, sip. Ini beneran hilang kayak apa ya, maksudnya bener-bener kayak memorinya. Kalau emosinya kan juga narik kan, ada memori kan. Iya. Berarti ini memorinya kayak udah ngeblur gitu. Jadi kayak nyarinya udah agak Otaknya kayak lagi udah tumpul apa begitu ya Pak? Iya. buat case tertentu kalau emang udah nggak penting banget ya udah dia kayak just selesai Oke. aja. Waktu itu ikutan workshop, aku coba tarik juga ini Ya. posisi yang sama. Tapi kayaknya nggak flash semua sih. Iya, Atau mungkin karena kurang, emang nggak sedalam ini juga belum bisa. Sekarang udah kenapa nanyanya lebih detail. Iya, Oke. Karena memang harus dipresisi ditelusurinnya di emosinya yang mana gitu. Karena balik lagi kalau aku selalu bilang sistem ini tuh kayak tusuk jarum. Semua orang bisa tusuk jarum, semua orang bisa tarik nafas. Aku kasih jarumnya bisa. Cuman lu mesti tusuk di titik mana? Ya. Butuh jam terbang. Ya jadi kayak stringnya kita harus nemuin gitu. Dari sistem kita mana yang bikin jadi penyebabnya gitu. Dan biasanya dia akan yang tadi collapse structure-nya jadi kayak akan mempengaruhi ke banyak hal yang lain. Kayaknya ini juga udah enggak sih coach yang ini nih. Oke. Ada kayak, oh ini orang tua gue kecewa nih. Tapi karena gue udah berhasil buktiin my word, itu jadi nggak terlalu kuat gitu loh. Oke, nggak terlalu kuat itu dia critical moment. Jadi kalau masih ada nggak terlalu kuat berarti masih ada. Masih ada Tapi dia nggak terlalu kuat. Nggak kuat. Ya. Jadi harus diberesin sampai selesai. Oke. Ya, karena kadang-kadang abis kita rilis kita juga masuk momennya euforia. Pas lagi dia rilis kan kayak wah senang banget gitu, kayak very liberated, and suddenly udah orang nggak penting lagi gini. Terus pas ditelusurin masih udah kecewa. Karena kan shifting ya, dramatik. Jadi kayak tubuh kita kayak gila ya light ya. Nah dari saat kita light itu justru nyari beling di bawah karpet ini lebih susah daripada meja gede yang atau kantong sampah besar gitu kamu buang gampang kelihatan langsung. Tapi kalau beling kecil di bawah meja tuh oke. Mana ya gitu. Jadi kayak justru kita harus nyari. Cuman keinjak tuh bisa berdarah gitu kan. Yang penting adalah dalam satu trauma space, setiap titiknya itu kita bersihin sebersih-bersihnya. Sehingga ketika kamu ingat lagi benar-benar nggak ada rasa yang tersisa. Mungkin aku rilis di sini. Udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Cuman emang ada ceritanya tapi nggak yang kayak meaningnya tuh udah beda. Udah kayak cuman oh ya udah sketsa aja. No feeling yang kayak sebelumnya mungkin ada emosi sparknya gitu kayak percikan. Kalau sekarang mungkin lebih flat. Kayak hitam putih lah. Gambarnya jadi hitam putih lah. Intinya gitu. Sekarang. Gitu. Dan lebih susah dicari. Jadi ini kayak dari tadi coba untuk digging, visualnya adalah gelap, dan nyari gambar itu susah. Iya. Memang kalau dibuang dia gitu sih. Jadi kayak setiap orang mungkin experientialnya lain. Beda. Kalau aku mungkin aku masih bisa ingat kejadiannya gitu. Cuman kayak rasanya udah nggak di situ. Sip. Menarik ya. Menariknya maksudnya pernah belajar begini tapi baru sadar dulu kan ngelakuinnya ada kalau
painful memory dibikin jadi hitam putih, dijauhin, diacak-acak gambarnya. Iya, submodelity editing. Jadi kayak dirubah warnanya, Dirubah dibikin warnanya. jauh segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita beresin, ya itu mungkin efek akhirnya. Iya, kalau ini kebalik malah menurut aku, karena ini jadi gambarnya udah hitam sendiri, gua nggak harus Betul. maju mundurin gitu kan. Yes, exactly. Itu yang kayaknya lebih visual, karena emang gue orangnya visual kan. Iya. Itu oke. Soalnya kalau editing itu biasanya dia masih nyangkut energinya di sana. Betul, setuju itu. Jadi resikonya adalah saat kamu edit, kamu kayak kamu rubah labelnya kan dia kayak kasih meaning baru, reframing misalkan, reframing. atau editing secara submodalities. Dia di sana, tapi dia kayak ketutup. Nah, resikonya adalah manifestation. Dia akan masih mengundang kejadian yang serupa. Ya, Cuman kamu nggak tahu itu masalahnya dari situ. patternnya terjadi lagi. Iya, karena justru kalau semakin banyak reframing, semakin banyak ketutup, semakin banyak nggak kelihatan. Dan semakin nggak kelihatan, resikonya kamu nggak tahu mana yang benar, mana yang Enggak, sebenarnya itu ganggu kamu. ganggu. Ya itu justru malah jadi riskan buat jangka panjang. Jadi kamu tahu mobil kamu nih ada yang masalah, jalannya kok miring sebelah, tapi semua indikatornya baik. Ya, so good. Nah, jadi nggak bisa bedain mana yang sebenarnya error gitu. Nah jadi ketika kamu beresin, ya memang indikator mati ya emang mati karena dia memang udah nggak merah lagi gitu. Iya, ini juga ngefek ya. Padahal kok nggak ngelihat benang merah tapi ngefek ya. Apa mungkin karena, iya mungkin juga. Karena kadang memang masih ngeling walaupun nggak kelihatan sama, tapi kalau memang dari satu structure dia akan ini. Kalau biasa. Actually ada loh. Ini baru tadi ngobrol, sebenarnya sebelum ini ada. Nah, oke. Ini baru muncul tapi udah lama banget. Itu Yes. hidden. Tadi baru cerita kan. Yeah. And I try to recall, ada my first partnership di waktu balik ke Jakarta, gue pernah partneran sama orang. Kapan tuh pengalamannya yang tadi? Kejadiannya partneran, ternyata uang modalnya dipakai buat sama partner, dipakai untuk ngejalanin bisnis dia yang lain, and I lost most of my money. Distrust kali ya, jadi akhirnya nggak gampang percaya sama orang ya. Iya. Nah ini kerasa nih, Oke. something manifest. Matanya berkaca-kaca. Nggak berkaca-kaca, nggak ini. Nggak nangis kok, yang ini nggak nangis. Tiba-tiba merah. Mungkin nuntut diri terlalu banyak kali ya. Jadi kayak apa ya, maksain diri gitu. Oh. Maksudnya jadi karena ini semua, kayak gue tuh terlalu perfeksionis mungkin. Wordnya itu sih. Kayaknya kayak ngerasa, oh ini harusnya begini nih gitu. Oh, okay. Harusnya this supposed to be happening gitu kan. Nah itu kan juga part of yang harus di let go. Iya, biasanya kalau kamu udah kayak gitu, karena perfeksionis itu adalah munculnya dari great loss. Ketika kamu ngalamin kerugian besar dalam kehidupan kamu, itu kayak sangat painful banget di sistem. Jadi gue nggak boleh lagi buat sampai kayak gitu. Jadi gue Jagain ya. harus berhati-hati sekali gitu. Harus lakukan yang terbaik supaya nggak sampai jatuh, supaya nggak sampai hancur, supaya nggak bisa berantakan. You don't need to be perfect. Jadi kamu bisa lakukan just fokus on progress saja. Jadi lakukan yang terbaik ya. Kalau itu yang hal terbaik yang bisa dilakukan saat itu ya sudah. Jadi nggak perlu perfect, tapi you give the best. Dan you don't need to be the best to give your best. Ya. Ya, jadi just give your best aja. Saat itu yang terbaik itu. Lagi bisanya begitu gitu. Iya, ya itu yang the best yang gue lakukan saat itu, yang gue deliver ya itu ya sudah. Ya soalnya sebelum kemari pun ada beberapa hari ini benar-benar ngerasa ini semua nih. Ya. Yang tadi nih, yang ini tema yang kita lagi ngomong nih. Dan itu pun juga kayak nyari gitu loh. Ini kenapa sih gitu? Apa karena mau kemari ya? Makanya kemarin lagi mikir, jangan-jangan nih gara-gara gue mau ke Reo biar sekalian nih emosinya keluar kalau pengen perfect lagi tuh. Iya. Setiap session itu sesuatu yang kayak nggak terduga. Jadi kadang kalau misalkan klien udah bawa checklist, gue mau beresin ini. Biasa banyak tuh yang miss dari checklistnya. Makanya aku selalu
taruh checklistnya dulu, lu nggak boleh ngintip. Kenapa? Karena nanti terlalu terdistorsi. Karena checklist itu biasanya terdistorsi sama kejadian yang sekarang. Ketika kamu flowing, kamu jadi tahu mana yang dominan dan signifikan dulu. Tubuh kamu yang pengen rilis tuh apa. Jadi checklist itu cuma bantu jadi guideline buat kamu ngecek lagi, oh masih ada gak problem di situ. Tapi bom yang kamu rilis tuh yang mana? Yang mungkin ketika kamu rilis itu akan mempengaruhi segalanya ke atas. Sekarang gue baru ngerti banget kenapa disebutnya subconscious mind. Jadi ini bener-bener dahsyat banget sih. Bahaya banget ya. Padahal udah sering ngomongin subconscious mind, tapi kayaknya setelah digali di sini tuh kayak strukturnya tuh begini gitu. Ini itu impact ini kayak butterfly effect. Ya. Ya kan? Jadi kayak kalau udah kejadian sesuatu tuh kita panjang aja gitu nurun. Dan kamu akan melihat ketika memang kamu bisa ngebedain antara ada dan nggak ada. Ketika kamu sebelum rilis, sesudah rilis kamu bisa benchmark. Nah, kamu bisa lihat juga kan betapa itu ngefek ke atasnya. Pas kamu rilis dari core-nya kan, jebret selesai, terus suddenly kamu cek lagi semua kayak, banyak yang kepengaruh nih. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang di sini ada kena kerilis tapi sebelah sini masih ada. Nah, kamu telusurin lagi tuh, beresin lagi kayak gitu. Jadi kayak akhirnya strukturnya semua hilang. Iya. Ini sih masih ada nih yang ini nih. Ini yang takut nggak jadi panutan jadi ayah yang baik atau suami yang baik. Oke. Ketika ketemu keluarga gitu. Sebenarnya aku tahu I'm good gitu loh. Maksudnya this the best thing that I can do yang tadi. Tapi karena ada ekspektasi perfeksionisnya, ada tadi injustice-nya nggak pengen keluka lagi. Itu yang jadi benteng-benteng itu tuh yang terjadi. Ya. Sebenarnya ini yang aku pingin beres lah istilahnya gitu kan. Ya. Pengen ya gimana sih cara ngeberesinnya gitu. Oke. Semakin kamu pengen jadi panutan, ayah yang baik, suami yang baik, justru malah jadi beban. Betul. Kamu nyontek sama siapa? Jadi kamu nyontoh dari siapa yang jadi ideal yang kamu pengen? My dad. My dad. Oke. Jadi your dad itu yang selalu jadi panutannya kamu. Iya, karena dia bener-bener no matter how busy he is, dia pasti make time, dia bisa penuhin hampir banyak hal lah. Oke. Karena dia selalu, ya mungkin ini ada beberapa recall yang dia pernah ngomong, ya kamu harus lebih baik dari papi, kamu harus bisa grow, papi kasih kesempatan untuk kamu. Boleh dibilang. Coba kita rilis dulu ya. Ya kayaknya yang di bawah tadi tuh kuat banget ya, pas ini dilepas, ini udah nggak as strong as yang tadi itu bro. Iya. Pas awal, pas mulai. Betul, karena nguraikan emosi itu kayak main catur. Jadi ada urutannya yang kamu harus rilis dulu. Kayak main Othello mungkin ya. Oh iya putih-putih itu ya. Jadi kamu pelan-pelan putih-putihin. Mungkin kelihatannya enggak ini, tapi sekalinya itu tiba-tiba jeder untuk semua. Jadi kangen banget sama bokap ya. Gua nggak pernah ngerasa segrateful ini karena mungkin tadi ke cloud sama hal-hal yang dia expect kan. Gila, gue beruntung banget ya punya bokap yang ada di momen-momen. Gue inget tadi momen-momen itu sebenarnya nggak pernah judge me or anything, nggak pernah yang kenapa lo bego sih lo gitu nggak pernah gitu. Bahkan dia juga nggak pernah say something about my incident gitu loh. Gue tahu ketika gue ngambil entrepreneurship, dia cuma bilang nyokap agak sedikit ragu karena sebagai seorang ibu pasti covering anaknya. Bokap yang kayak udah let him go try by his own gitu. Ya jadi kangen sih jujur, jadi kayak lebih grateful. Gila ya, gue baru sadar nih bokap tuh nggak pernah yang kayak marah-marahin gue gitu. Oke. Cek. Rilis sih bro. Thank you. Sama-sama. Nah ini lebih ngerti. Oh ternyata tuh strukturnya begini. Ya. Kalau kemarin tuh gue padetin semua, gue bingung nih mau gimana. Ya dengan ini bisa dipecahin sih, jadi lebih simpel. Ya. Oh lampu. Mungkin kenapa? I feel lebih relax, jauh banget lebih relax. Gak bisa di recall nih, gue lagi recall nih, coba recall gak bisa. Dan menariknya yang tadinya setiap
itu ada meaning emosinya, baik bagus atau enggak, atau ini ada yang ekstrim. Ya. Lebih flat aja sekarang. Ya. Kayak udah buku lama yang usang gitu. Dan gue thank you sih bro, very thankful karena gue baru tahu sebegininya ternyata emosi itu bisa gila lo, bisa pecah-pecahin lo, bisa oh gini tuh cara flashnya gitu ya. Biarpun nggak waktu ngambil napas, buang napas tuh kayak ya kok bisa hilang gitu kan. Tapi karena ternyata udah di-address itu, jadi gue ngerasanya keren sih. Dan menurut gue ya ini yang gue makanya dukung lo gitu loh. Thank you. Gue juga jujur nggak expect bakal setajam ini. Yeah. Gue tadi mikir kayaknya kalau nggak jadi ini kasihan Rio. Karena udah berapa kali dibilang gue cukup resisten bro. Oh, oke. Padahal gue open gitu loh. Yeah. Pernah di beberapa sesi ya kayak begini juga counseling gue sampai swelling gitu loh. Karena distorsi itu kan. Iya, yeah. Jadi distorsi tapi gue bingung, gue udah nangis, udah liat gue kok masih kesel gitu loh. Iya, iya. Sekarang gue kayak oh ya udah terus gimana gitu, mau ngapain gitu. Yes. Nangis itu kan kayak bantu buat ngeluapkan, tapi nggak ke-address semua permasalahan kamu. Betul. Yang tadi kan ini ke structure, otaknya main, ininya juga nyari folder itu kan. Betul. Bener-bener kayak ini. Tapi begitu udah rilis ya kita periksa semua kan benar-benar udah kosong di situ. Iya. Ya jadi kayak semuanya ke benchmark. Jadi dari setiap titik yang kamu Keren lewatin itu jadi kamu tahu. Jadi kamu bisa baca 8 trauma space. Ya, 8 ya. Ya cuman 8 ini di dalamnya konsis banyak. Iya masih kamu ini cukup pack. Ya hopefully bantu kamu di kesehariannya. Definitely sih ini. Ya. Gue sih ngerasa lu memudahkan untuk dari cara lu menterapi gue. Bukan terapi, lu ngobrol lah sama gue. Yeah. Itu nggak yang kayak lu sih begini gitu kan, tapi lu yang kayak coba nanya pertanyaan-pertanyaan sentilan yang gue mikir, ya juga ya, gue nggak pernah kepikiran kenapa ya begini. Dan nyangkutnya itu yang justru ngasih sinyal. Yang pastinya gue nggak give up sih, makanya datang ke lu, datang ke teman-teman juga, dan gue memberi diri di podcast ini karena gue yakin udah lebih banyak orang butuh ini gitu loh, butuh untuk heal yourself. Dan kita bisa lakuin yang tadi, fun, joy terhadap diri lo. Yeah. Dan bisa punya keputusan-keputusan yang jauh lebih baik tanpa harus diselimutin sama hal-hal yang gak penting sih sebenarnya, atau hal-hal yang memang sebenarnya udah gak serving the old model. Structure Dewa ini sangat-sangat efisien menurut gue. Okay. Dan gampang dimengerti sama rasional. Yang sering kali mungkin di banyak fakultas gitu yang gue juga digedein di keluarga seperti itu, lebih banyak kayak cuman cerita, which is oke ya, maksudnya cerita gitu, kita punya outlet gitu, tapi rasa kesal itu, rasa marah, rasa nggak dimengerti, rasa nggak dipercaya, rasa sedih, rasa insecure itu nggak pernah di-address properly. Sehingga menurut gue itu jadi akhirnya ya lo terima lah kayak yang lo bilang kan gitu, terimalah, lo kendalikan. Tapi menurut gue itu nggak bisa, karena one day itu pasti, karena itu yang terjadi di gue juga yuk, maksudnya gue meledak gitu. Ada yang momen-momen yang gue saking keselnya tuh gue meledak, ini kenapa harus begini sih, gue nggak bisa terima nih, justice banget gitu, itu kayak nggak adil nih, kok gue nggak salah apa-apa, kenapa lo minta gue begini gitu loh. Dan itu pun gue ngakuin gitu, gue juga sadar pas itu, jadi gue sampai mikir kenapa gue begini. Menurut gue sih lo orangnya sabar banget sih, gila sih sabar, setuju ya? Orang selalu ngerasa welcome adalah lo nggak ngejudge whoever we are, whatever we state in, mau seberapa muda atau seberapa sensasional itu kasusnya. Tapi buat gue, lo selalu dare to support us gitu. Jadi bener-bener lo memang pengen kita bebas gitu, dan emang lo niat gitu loh. Yang gue lihat lo sincere sih. Lo sincere artinya itu yang gue jarang nemuin dari banyak praktisi yang sudah punya nama ya. Bukan juga gue adalah member mereka, tapi gue kenal beberapa orang. Beda banget caranya lo gitu. Kalau di mereka mungkin lebih menganalisa, wah ini situasi begini. Kalau lo yang ngobrol aja bro, yang teman-teman mesti tahu, Coach Rio ini berani cerita kekurangannya dan masalah yang pernah dialamin. Itu yang buat gue jadi percaya sama lo. Karena banyak kan orang yang gue tahu di industri ini, banyak kan nutupin.
Jadi mereka tuh nutupin karena mereka takut, oh gue nggak kelihatan hebat nih, kok gue juga sakit gitu kan. Padahal bukan sakit, mungkin kita tersesat. Kalau menurut gue kita tersesat di subconscious ini kan nggak pernah diajarin di sekolah kan. Iya. Dan ini yang menurut gue caranya sih simple ya menurut gue ya. Tapi yang lo tunjukin adalah mengkondisikan supaya gue tahu, oh ini oke ya. Oh ini oke ya diri, oh ini juga masalah ya, kelihatannya hal bagus nih gitu. Jadi thank you banget buat kebaikan lo mau share, lo mau sesibuk ini, gua tahu lo sibuk banget, udah sibuk masih nyempetin kan gitu kan, dan lo mentingin kita gitu loh kan. Gue juga udah selalu bilang, lo sebenarnya kalau lo mau jalan-jalan mah lo enak, nggak perlu mikirin kita. Tapi kan gue bilang ya pasti lebih banyak orang gila di sini atau yang mentally ill gitu kan. Karena AI itu wave-nya lagi luar biasa banget, dan di benar-benar yang selalu riset belajar gitu ya. Jadi kayak kamu kalau belajar sama dia tuh akan cepet banget mangkas semua waktu-waktu yang hilang. Jadi menurut aku sih penting banget sih buat belajar. Dan kalau kamu nggak belajar, kamu akan ketinggalan. Karena akan lebih banyak orang yang belajar dan kamu akan kalah kalau kamu nggak ngerti hal ini. Dan kalau udah belajar AI bisa mikirin emosi lo lebih baik sih. Thank you banget bro. Thank you bro. See you. Di dalam dunia bisnis tentu banyak dinamikanya, dan mungkin ada ups and down-nya, dan juga ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi struktur kehidupan kita secara menyeluruh. Dan itu bisa mempengaruhi di hal-hal yang sehari-hari kita lakukan tanpa kita sadarin. Jadi kalau misalkan punya luka-luka terkait dengan usaha, seringkali kita menjadi takut untuk memulai usaha yang berikutnya. Dan itu yang membuat kita jadi punya pattern overthinking, ketakutan yang mendalam. Dari sini kita bisa belajar dari kasusnya Di Ferdinand, dan kita bisa untuk memulai kehidupan kita dengan lebih bahagia ketika kita melepaskan semuanya.